Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Inggris, Belajar Online, Belajar Jarak Jauh, Belajar di masa pandemi melalui YouTube. Mari kita simak berikut tentang penjelasan announcement. Nah, pastinya saudara-saudara sekalian, para pelajar sekalian, pasti ada materi yang disebut dengan materi announcement. Nah, dalam bahasa Inggris, announcement itu bisa diartikan dengan pengumuman ya. Jadi, ini masuk kategori short functional text, yaitu teks fungsional pendek berbentuk pengumuman. Bisa juga kalian temukan materi ini di SMP atau di SMA atau di SMK. Bahkan di perguruan tinggi pun masih kita temukan short functional text berbentuk announcement. Karena teks announcement ini memang penting sekali dan sering kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Untuk mengumumkan hal-hal yang bersifat pendidikan, hal-hal bersifat sosial, budaya, dan sebagainya. Baik itu dibuat dalam bentuk secara moda tertulis maupun audio video yang bisa disiarkan atau ditayangkan melalui media-media online atau media sosial. Pastinya ada beberapa hal yang patut diperhatikan ketika seseorang ingin membuat sebuah teks announcement atau pengumuman. Mari kita cek satu persatu mulai dari apa itu sebenarnya teks announcement. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa announcement adalah salah satu dari short functional text atau dari contoh teks fungsional pendek, di mana dalam bahasa Inggris kata kerja announce itu mempunyai makna had a meaning, make a formal public declaration about a fact, occurrence, or intention. Ya, jadi secara harfiah announcement atau to announce itu adalah mempunyai makna membuat sebuah pemberitahuan formal atau resmi yang ditujukan kepada publik, pada masyarakat umum, khalayak ramai, yang dideklarasikan atau diberitahukan tentang apa saja, tentang fakta atau sebuah kejadian atau sebuah maksud tertentu ya. Pemberitahuan tertentu, fakta misalnya tentang akan diadakannya sebuah acara nasional, upacara bendera kah, hari peringatan nasional kah, hari kebesaran beragama kah, dan lain sebagainya. Occurrence itu bisa jadi kejadian, apakah kejadian itu bersifat sosial, bersifat ekonomi, dan sebagainya. Kemudian intention, maksud, misal tentang sebuah kegiatan perlombaan, pemilihan talenta, dan sebagainya. Nah, itu semua agar bisa diketahui oleh target dari si pemberi informasi, maka dibuatlah sebuah pengumuman. So, jadi bisa disimpulkan ya, Anda lihat di tulisan warna merah itu, announcement is an official notification. Announcement itu adalah sebuah pemberitahuan resmi about something, tentang sesuatu hal, baik itu yang tertulis, written or spoken, maupun yang lisan, which presented to the public, yang ditujukan kepada publik atau khalayak ramai. Kemudian secara tekstual, announcement bisa didefinisikan sebagai to make a formal written notice of certain events which has happened or going to happen. Jadi untuk membuat sebuah tulisan yang resmi, pemberitahuan yang resmi tentang
event-event yang sudah ditentukan, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Ini contoh sebuah announcement ya, Anda bisa lihat. Ini biasanya ditemukan di sekolahan-sekolahan ya. Announcement for all student or student SMK N1 Pinrang. Pengumuman diberitahukan pada seluruh siswa-siswi SMK 1 Pinrang. Tentang apa? Anda lihat selanjutnya. Implementation Perseni SMK N1 Pinrang be held in 12 to 20 December 2012. Here a list of competition Perseni SMK N Pinrang ya. Jadi adalah pelaksanaan Perseni mungkin ya. Perlombaan olahraga dan kesenian di suatu sekolah yang akan diadakan dari tanggal 12 sampai 20 Desember 2012. Di bawah ini adalah cabang-cabang olahraga yang akan diperlombakan di SMKN 1 Pinrang. Yang pertama ada bola basketball, ada futsal, ada football, badminton, volley, speech, spelling bee, school board magazine. Ya, itu tadi perlombaannya akan diadakan di SMKN 1 Pinrang. Kemudian syaratnya, all classes must register their team before 12 December 2012. Semua kelas harus sudah mendaftarkan tim-tim mereka sebelum tanggal 12 Desember 2012. The winner will get a trophy and prize. Para pemenang akan mendapatkan piala dan hadiah-hadiah yang menarik. Thank you for your attention and good luck. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berlomba. Ya. Itu tadi sebuah contoh announcement tentang lomba-lomba yang ada di sekolah. Nah, sekarang how to make an announcement, bagaimana cara membuat sebuah pengumuman. Pastinya ada 3 bagian ya, yaitu yang pertama tadi opening, title ya, kemudian yang kedua konten, yang ketiga closing ya. Nah, opening atau title itu biasanya judul atau pengumumannya tentang apa ya, kemudian ditujukan pada siapa, letaknya di mana. Kemudian konten itu pengumuman isi kontennya, apakah itu lomba-lomba, kalau iya maka disebutkan cabang-cabang yang diperlombakan. Kalau itu sebuah pertemuan maka disebutkan 5W1 hanya ya, baik itu waktu, tempat, kemudian dress code, keterangan dan sebagainya. Closing biasanya ditutup dengan ucapan terima kasih dan menandakan atau menyematkan nomor telepon atau kontak person untuk meminta informasi lebih lanjut. Generic structure. Nah, dalam bahasa Inggris pastinya dalam setiap tag itu pasti membutuhkan unsur-unsur kebahasaan. Nah, dalam teks announcement ini apa sih unsur-unsur kebahasaan yang diperlukan? Yang pertama adalah to whom the announcement is for. Nah, 5W1 ya. Jadi pada siapa pengumuman ini dibuat. Jadi ada targetnya. Yang kedua, purpose of announcement itself. Tujuan dari pengumuman ini untuk apa ya. Kemudian when the event will be held ya. Kapan waktunya. Baik itu hari, tanggal, jam, tahun, bulan dan sebagainya disebutkan dengan jelas. Kemudian tempatnya di mana, where the event will take place. Who makes the announcement. Kemudian pengumuman itu dari siapa? Apakah dari kepala sekolah, apa dari pengurus OSIS, apa dari kepala desa dan sebagainya. Kemudian setelah generic structure ada juga konten, isi dari announcement ya. Kemudian Anda bisa gunakan apa aja isinya. Ada penggunaan simple present tense, kata kerja bentuk pertama, simple future, kata kerja bentuk pertama yang menunjukkan masa depan ya. Karena sebuah pengumuman berarti itu acaranya adalah untuk acara yang akan datang.
No conjunction, tidak ada kata hubungnya ya. Penggunaan kata penunjuk hari, tanggal, waktu. Kemudian rangkaian peristiwa. Ya, rangkaian peristiwa atau runtutan kegiatan. Unsur bahasa, language feature-nya apa aja? Ada 4 unsur bahasa yang dimasukkan untuk membuat sebuah announcement. Contohnya adalah yang pertama, straightforward and ease the readers to get information quickly. Langsung to the point ya. Straightforward itu tidak usah bertele-tele atau berbahasa basi, sifatnya singkat, padat, jelas. Kemudian is, mudah dipahami oleh para pembacanya dengan cepat, mungkin dengan cara menuliskan yang besar-besar, kata-kata yang pendek, penulisan yang menarik dan sebagainya. Keep it short, selalu tuliskan dengan huruf-huruf atau kosakata yang sederhana, pendek, jelas ya. Bernada inviting atau mengajak ya. Misal ayo ya, ayo dalam bahasa Inggrisnya adalah come, join us dan sebagainya. Kemudian to the point ya, sama. Clear and complete, jelas dan lengkap informasinya ya. Jangan sampai menimbulkan banyak pertanyaan karena informasinya nggak lengkap di situ ya. Misal nggak ada penulisan waktu, nggak ada penulisan tempat dan sebagainya. Untuk sebuah pengumuman yang bersifat bad news atau berita duka, buatlah secara direct and no nonsense statement. Jangan terlalu banyak basa-basi, langsung pada perihalnya. Nah, di sini bisa kita lihat tentang contoh sebuah announcement beserta bagian-bagiannya ya. Bagian atas sendiri itu disebut opening. Setelah opening ada konten, isi, berisi tentang informasi intinya ya. Kemudian closing, penutup dengan disertakan contact person biasanya. Opening bisa dituliskan judulnya tentang apa ya, atau lomba apa, itu Anda tuliskan di bagian opening. Jangan lupa untuk selalu menggunakan simple present, simple future tense, and tanpa ada conjunction. Tidak usah diberikan conjunction, konjungsi atau kata hubung ya, seperti dan, kemudian, berikutnya, dan seterusnya. Gunakan kata kerja bentuk pertama dan simple future. Simple future itu biasanya menggunakan will ya. Oke. Nah, apa aja yang bisa dibuat pengumuman? Bisa berupa pengumuman usaha atau bisnis, pengumuman duka cita atau bela sungkawa, pengumuman kelulusan, wisuda, pengumuman kelahiran atau akikah atau syukuran gitu ya. Pengumuman atau undangan tentang pernikahan. Kemudian engagement itu adalah apa? Tunangan ya. Event kejadian dan seterusnya. Contohnya ini ya, bisa Anda lihat. Jadi ada penyusunan struktur dari pengumuman itu yang dibuat dengan cara yang menarik. Contoh di sini adalah dengan warna-warna yang cerah, kemudian tulisan besar di bagian judul, kemudian terpisah bagian kontennya, ditata letak sedemikian rupa, kemudian closingnya juga terpisah lagi. Ini ditujukan buat apa? Selain untuk menarik, daya tarik, juga untuk memudahkan. Jadi orang bisa langsung menuju ke poin-poin yang ingin dia ketahui ya. Ini contoh berita duka cita dari luar negeri ya. Death announcement. Bisa Anda lihat contohnya seperti ini ya. Kelulusan. Mungkin ketika Anda lulus, Anda ingin mengucapkan kegembiraannya, Anda berikan oleh keluarga atau oleh Anda sendiri untuk menuliskannya sebuah pengumuman. Narsis sedikit nggak apa-apa ya. Kelahiran, oke. Nikahan, undangan nikahan.
tunangan juga boleh ya. Nah, ini tentang penggalangan dana dengan mengadakan nonton bareng ya. Dengan mengadakan perlombaan sepeda. Nah, di mana kita bisa menemukan pengumuman ya? Audio biasanya di radio ya, visual pada newspaper, koran, majalah, kartu, billboard itu baliho yang pinggir jalan ya. Audio visual tuh bisa di televisi, kalau sekarang ada di medsos ya, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram, YouTube dan sebagainya. Media bisa tertulis ya. Seperti ini, lomba di sebuah SMP. Kalau ini yang lisan ya. Lisan itu artinya pengumumannya diucapkan secara mulut. Ya, mungkin lewat pengeras suara atau mungkin lewat voice note ya. Nah, ini contohnya. Dikasih attention please, mohon perhatian. Nah, kemudian yang pertama tadi ya, ini pembuka, kita artikan sebagai pembuka. Yang kedua, pada siapa pengumuman ini ditujukan, yaitu pada para penumpang bis eksekutif kontinental. Dari mana kemana disebutkan, yang jam berapa. Kemudian isi pengumumannya itu tentang apa aja ya, yaitu tentang tujuan, kemudian waktu, keberangkatan, kedatangan dan sebagainya. Itu contoh dari pengumuman yang diucapkan atau spoken. Nah, ini karakteristik dari sebuah pengumuman yang bagus, yaitu adalah isinya 5W1H tadi ya. Apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dan pada akhir dari pengumuman tadi harus ada sebuah strong call to action, ada sebuah seruan atau himbauan untuk melaksanakan apa yang ada dalam pengumuman tersebut. Bedanya apa pengumuman dengan iklan ya? Anda lihat perbedaannya di sini. Making announcement text is easier than making advertisement. Membuat pengumuman itu lebih mudah daripada membuat iklan. Karena announcement text just tell what we need to know. Announcement itu hanya menuliskan atau mengatakan tentang apa yang perlu kita ketahui. Dimana perbedaannya dengan iklan adalah we will be pressed to make the audience to interest. Iklan tuh lebih sifatnya harus membuat para audien, para targetnya ini harus tertarik ya. Kalau pengumuman kan yang penting ngasih tahu doang gitu. Kalau iklan tuh harus buat orang tertarik, misal dengan gambar, dengan warna, dengan suara dan sebagainya. Jadi lebih mudah membuat pengumuman ya. Nah, itu tadi sekilas tentang apa itu announcement. Bagaimana saudara-saudara, para murid sekalian? Masih ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, and share video ini untuk bisa lebih berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.